Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri. Yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. 2021 sudah kita jalani, dan ini adalah hari-hari pertama. Selamat datang di kehidupan baru kalian semua. Walaupun tidak ada janji bahwa 2021 ini akan lebih ringan dan lebih menyenangkan, tetapi kita bersyukur setiap harinya masih diberikan kehidupan untuk menghirup udara 2021 ini ke depannya. Dan ini adalah satu di antara rangkaian ramalan 2021 saya. Ini adalah tentang dunia artis, dan ini adalah konten keempat, konten terakhir dari 4 rangkaian. Jika kalian baru menonton ini, kalian telat ada 3 yang lain. 1 politik luar negeri, politik dalam negeri, bencana alam, bencana alam dulu, politik dalam negeri, dan kali ini tentang artis dan entertainment. Seperti kalian ketahui, 2020 kemarin, betul, di 2019 saya sempat meramalkan di antara 10, 8 menjadi kenyataan. Sekarang saya pecah semuanya sesuai dengan bidangnya. Semoga ini akan menjadi satu hal yang akan bisa memandu kalian dan menjadi patokan, sehingga kalian nanti akan datang kembali. Balik lagi, ada di sini. Nah, ini mungkin kalian nonton di bulan Mei, Juni, Agustus, Desember, atau mungkin tahun yang berikutnya lagi. Selamat datang. Ini adalah ramalan tentang dunia entertainment di Indonesia di 2021 nanti. Silahkan subscribe yang belum subscribe, like, dan kalau dislike monggo, nggak apa-apa, asalkan tulis alasannya kenapa. Jika kalian ingin diramal oleh saya, tenang, Denny Darko nggak hanya meramal artis, kalian pun boleh bertanya, tetapi mohon maaf ya, ada biayanya. Tetapi itu semua terjangkau, dan jangan khawatir, saya akan membantu kalian semua untuk melalui apapun yang akan terjadi di ke depan nanti. Nggak usah berlama-lama, kita akan langsung mulai dari kartu yang pertama. The Seven of Pentacles adalah sebuah investasi yang terus kemudian begitu aja. Buat orang lain itu, kenapa sih mereka nggak nikah aja? Udah sama-sama oke loh, ganteng, keren, sama cantik. Mereka ini ditakdirkan untuk bersama. Mereka juga bilang akan nikah. Kenapa nggak nikah? Nah, doanya jadi percuma dong. Harapannya jadi... Kalau saya bilang seperti ini, kasihan ceweknya. Kasihan si wanita. Mau bagaimana kalau kondisinya begini ini? Nah, ini terjadi dan amat disayangkan. Nanti seakan-akan ya udah begitu aja. Kasusnya kayak ya udah hilang aja. Dan ini semua ditakutkan akan terjadi karena saya nggak melihat ada ketegasan dari kenapa cowok, karena kita orang timur, dan harapannya ini semua sebenarnya diselesaikan ya sama si laki-lakinya. Datang lamar harusnya akan diterima. Orang udah ganteng, kaya, beken, semuanya kamu punya. Nunggu apa lagi? Kalau nggak nikah, berarti selama ini settingan dong. Berarti selama ini konten dong. Itu akan ditanyakan berulang kali. Nah, harapannya saya salah. Harapannya mereka akan menikah. Dan nggak usah nikah besar-besar, yang penting nikah. Karena saya yakin jika ternyata pernikahan ini terjadi, ini akan jadi sesuatu yang besar, luar biasa, dan akan dinantikan semua orang. Nah, bintang yang meredup dan akan digantikan sinar yang lain dari arah yang tidak terduga. Bukan artinya di sini kemudian nggak berprestasi atau apa, tapi memang panggungnya gantian sama orang lain. Akan ada nama-nama yang menjadi, ya ini, kalau kemarin saya bilang the next Raffi Ahmad, terus kemudian muncul Dimas Ahmad. Nah, siapa tahu nanti ini ada the next Rizky Bilar dan Lesti. Ya, walaupun mereka tetap berprestasi, tetapi sinarnya kayaknya sorotannya menuju ke ini. Dan mereka ini akan benar-benar membuat banyak orang Indonesia ini kegandrungan. Nah, seperti biasa, dia nggak sendiri, ini akan berpasangan. Dan ini akan membuat orang Indonesia juga menjadi baper. Kita akan lihat nanti, ini akan muncul di sebelum Lebaran nanti. Dan kita semua akan benar-benar dihibur dengan aksi mereka ini tadi. Nah, kartu The Moon adalah kartu ketidakpastian. Benih yang nggak kunjung tiba. Udah ditanam tapi nggak tumbuh-tumbuh, nggak muncul buahnya. Dan ini membuat kebimbangan. Terus kemudian pertanyaan, keraguan, dan berujung ingin berpisah. Sebenarnya ingin berpisahnya nggak sekarang, dari kemarin-kemarin. Tapi kayak
pisah enggak, pisah enggak, pisah enggak. Dan ini termasuk ramalan saya yang kemarin di 2020 enggak terjadi, dan saya happy ini enggak terjadi karena mereka memutuskan untuk mencoba kembali. Tetapi 2021 nanti ini akan cerita yang berbeda. Ditakutkan mereka akan memiliki perubahan hati dan perpisahan tidak akan bisa dihindari. Nah, pesan saya jika kalian nonton ramalan ini, gagalkan ramalan saya, buat agar ini tidak terjadi. Jangan sampai ini semua akan terwujud. Coba ingat kembali janji pernikahan kalian, dan saya yakin kalian pasti akan bisa menikah. Nah, mungkin satu dan lain hal disebabkan oleh mungkin belumnya momongan atau hal-hal yang lain, yang saya pikir seharusnya ini bisa disikapi dengan lebih bijaksana. Cinta lokasi yang terus kemudian bersemi, tetapi mereka nggak berpikir bahwa perbedaan itu ada. Dan setelah mereka mencoba bersama, akhirnya mereka akan berpisah. Ini adalah termasuk beberapa orang yang saya bilang nanti pernikahannya nggak akan lama. Nikah oke, tapi terus kemudian pisah. Dan orang akan bilang, nah kan settingan kan. Kita nggak akan pernah tahu ini settingan atau enggak, karena mereka memang menikah. Dan ini semua akan benar-benar terjadi, dan kita kayaknya nggak akan kaget. Tapi kayak ya sudahlah, ini memang kejadiannya begitu, dan ya terjadi. Ini akan mungkin terjadi di pertengahan tahun, dan harapan saya juga saya keliru, gagalkan ini, dan semoga ini semua akan berakhir langgeng. Yang berikutnya lagi adalah kembalinya atau CLBK-nya cinta yang pernah ada. Seseorang yang kemarin disandingkan, sempat berpisah, akhirnya kembali. Mereka akan memadu kasih lagi, dan ini akan diselimuti oleh banyak bintang-bintang dan rasa-rasa cinta yang luar biasa. Dan ini akan menunjukkan kepada kita semua bahwa cinta sejati itu memang ada. Dan cinta lokasi ini mungkin nggak harus kembali juga, akan banyak sekali bertebaran muncul, baik dari konten kreator maupun dari orang-orang yang terus kemudian terlibat film dan sinetron. Kita akan melihat banyak sekali pasangan akan muncul di sini, dan beberapa dari antaranya akan berakhir di pelaminan. Nah, ada juga tupai yang biasanya ini jago lompat sana sini dan sebagainya. Saat ini dia akan jatuh. Selama ini dia selalu lepas, kali ini dia akan jatuh. Dan ada juga tupai yang selalu jatuh di lubang yang sama. Kejadian lagi, nikah cerai lagi, pacaran putus lagi. Ini akan ada. Dan ini akan menunjukkan bahwa apapun itu kita harus hati-hati. Langkah yang kita kerjakan harus kita estimasi. Jangan sampai kita salah melangkah dan kemudian kita akan berhadapan dengan seseorang yang di luar kapasitas kita. Akan ada satu kecele, ternyata orangnya tadi dikirain anak kecil, ternyata gede. Nah, ini juga akan memicu itu semua terjadi, dan orang ini harus dibui. Istirahat dulu. Ini benar-benar seru entertainment di 2021 nanti, karena memang akan ada 5G streaming luar biasa. Instagram will never be the same again. TikTok moga-moga saya akan bisa tiktokan secepat mungkin. Tawa yang berubah menjadi duka, dan padamnya sebuah obor yang bersinar melegenda. The Tower, sesuatu yang tidak diharapkan akan terjadi. Karena sebuah kecelakaan, sakit, dan unfortunate things yang lain, legenda akan hilang. Dan beberapa nama ini kalau saya bilang mungkin tawa berubah menjadi duka, ya seharusnya ini bisa menghibur, membuat orang tergelak atau bahagia karenanya, terus kemudian berubah menjadi duka. Harapannya ini semua tidak terjadi, orang-orang bisa menjaga kesehatannya, terutama yang sudah sepuh. Dan ini akan terjadi start di awal tahun, ada beberapa, semoga bisa dihalangi. Dan jika dihalangi, semoga kalau itu akan muncul lagi di tengah tahun bisa dihalangi lagi, dan semoga ramalan saya juga akan keliru di sini. Terbuai olehnya. Seorang penyanyi dengan lagunya akan membuat Indonesia ini menjadi benar-benar terbawa. Orang akan menyanyikan lagunya di mana-mana. Cover musician akan mencoba untuk menyanyikan ulang lagunya, dan ini benar-benar membuat orang-orang di Indonesia ini demam oleh karyanya.
Ini akan mengangkat namanya semakin bersinar, dan kita akan menantikan karya-karya yang lebih luar biasa lagi. Dan dari sini kita akan tahu bahwa sebenarnya orang-orang yang akhirnya sukses adalah orang dengan karya, bukan hanya orang dengan sensasi belaka. Bersinar terang, tetapi terus kemudian hilang begitu saja. Bahkan beberapa di antaranya meletup hanya untuk membakar orang-orang dan benda di sekitarnya. Betul sekali, dengan sosial media orang-orang yang biasa-biasa ini akan muncul. Dia akan lebih banyak muncul dibandingkan 2020 kemarin. Akan benar-benar mengagetkan, membuat orang heran dengan tingkah polanya, dan kemudian hilang begitu saja. Nah, harus diketahui di dunia entertainment, kemunculan itu adalah sebuah katapult atau lontaran saja. Jika ternyata tidak dimanfaatkan, maka gravitasi akan menarik turun dengan segera. Dan itu semua adalah sebuah hal yang hakiki. Dan untuk kalian semua yang merasa melakukan atau menjadi bagian dari itu, ingat ramalan ini, lakukan karya yang lain dan terus berkarya, tidak berhenti. Seperti saya yang berusaha untuk melakukan apapun sejak kemunculan saya di medio 2009, ya sekitar 11 tahun yang lalu. Ini semua harapannya benar-benar bisa di-preserve. Kecepatan munculnya itu tidak akan setara dengan kecepatan menghilangnya. Rangkaian gambar yang bergerak, yang terus kemudian muncul dari kegelapan, mengagetkan, membelalakan mata, dan membuat sebuah citra yang positif seperti kemarin akan hilang kembali. Nah, kasus video, foto ini sepertinya akan terus ada. Harapannya tidak melakukan itu. Bahkan lebih jauh lagi, saya sih mengira mereka melakukan itu karena dosis minuman keras dan obat berbahaya yang ditenggaknya. Sehingga membuat apapun yang dilakukan itu tidak diukur dan tidak disesuaikan pada tempatnya. Ini juga tentang sesuatu yang disembunyikan. Prostitusi artis akan tetap terjadi. Walaupun berusaha untuk disembunyikan, tapi akan semakin marak. Dan juga yang saya lihat di sini, adanya orang-orang yang juga tertangkap karena narkoba, dan semakin banyak, semakin mengagetkan, karena kita akan melihat ini adalah orang-orang yang sosoknya itu nggak narkoba banget gitu loh. Kalau ternyata kelihatannya uraan, terus orangnya benar-benar kayak semau-maunya dan sebagainya. Ini orang yang benar-benar behave, orang yang benar-benar seperti kenyataannya itu, ini orang yang sopan dan sebagainya. Dan ini juga menggambarkan kartu ini, orang yang tertangkap narkoba akan tertangkap lagi. Diharapkan ini nggak terjadi lagi. Jangan langganan kena narkoba, langganan tuh award gitu loh. Nah, harapannya juga contoh untuk kalian semua tidak mengkonsumsi obat-obatan dan narkotika, karena ini benar-benar berbahaya dan membuat kalian semua melakukan sesuatu yang unthinkable, yang benar-benar nggak kalian bayangkan sebelumnya. Ini adalah ramalan saya tentang 2021 untuk kalian semua yang kembali dari masa depan ke masa kini. Oh, bukan, masa kini ke masa lalu. Ini adalah ramalan saya. Dan semua yang baik semoga terjadi, semua yang buruk tidak terjadi. Dan jika kalian menyukai rangkaian seperti ini, tetap tonton ramalan dari saya. Dan hanya di channel Denny Darko kalian akan mendapatkan semua. Ada podcast misteri, ada podcast yang benar-benar mengedukasi, ada hiburan, ada toys, ada banyak sekali. Dan itu semua adalah passion saya. Semoga passion saya menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih, saya Denny Darko. Sampai jumpa.